Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 kunjungan industri kelas 11 TKJ 1. Saat ini kami berada di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Tujuan kedatangan kami ke sini adalah untuk mengetahui proses pembuatan produk di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andika Mas Halimu. Perkenalkan, nama saya Mas Hadi Putra Pratama. Perkenalkan, nama saya Luki Arfan Darisma. Perkenalkan, nama saya Mufreja Firmansyah. Mari ikuti kami. PT Ajinomoto Indonesia adalah bagian dari Ajinomoto Group yang berakar dari Jepang dan lahir dari penemuan rasa umami oleh Dr. Kikunae Ikeda, ilmuwan Jepang yang pada tahun 1908 menemukan dan mematenkan produk pembuatan monosodium glumate atau MSG sebagai bumbu penyedap rasa gurih. Ikeda bersama Saburo-suke Suzuki II kemudian memasarkan produk Ajinomoto sejak 1909. Ajinomoto hadir di Indonesia dengan berdirinya PT Ajinomoto Indonesia pada Juli 1969. Pabrik di Mojokerto, Jawa Timur kemudian dibangun dan mulai beroperasi pada 1970, khusus memproduksi Ajinomoto secara lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Sejak itu, fasilitas ini terus berkembang sebagai salah satu basis produksi utama Ajinomoto di Indonesia. PT Ajinomoto Mojokerto Factory menghasilkan beberapa produk, yaitu yang pertama Ajinomoto atau micin MSG, penyedap rasa umami yang dibuat melalui fermentasi bahan baku berkualitas untuk meningkatkan cita rasa masakan. Yang kedua, Masako rasa ayam dan sapi, bumbu kaldu penyedap yang dibuat dari ekstrak daging pilihan dan rempah untuk rasa kaldu lebih gurih seperti buatan sendiri. Yang ketiga, Masako jamur, bumbu kaldu dengan rasa jamur yang cocok untuk seafood, untuk sayuran, dan masakan sehari-hari. Yang keempat, Saori, saus oriental berkualitas untuk memberi rasa gurih khas restoran pada masakan rumah. Yang kelima, Sajiku tepung bumbu, campuran tepung dan rempah yang membuat gorengan lebih renyah dan beraroma lezat. Yang keenam, Sajiku bumbu praktis, bumbu siap pakai yang lengkap untuk mengolah berbagai masakan dengan praktis. Yang ketujuh, Ajinomoto chicken atau beef extract powder, bumbu ekstrak daging, ayam dan sapi yang memperkuat rasa kaldu di hidangan. Yang kedelapan, Mayumi, mayonnaise dengan tekstur creamy berkualitas untuk salad, roti, dan sebagai saus tambahan. Dan yang terakhir, produk tepung Sajiku varian lain seperti tepung goreng, crispy fried seasoning, tepung bumbu dengan berbagai cita rasa untuk gorengan dan cemilan. Itulah produk dari PT Ajinomoto Mojokerto Factory yang biasa digunakan ibu rumah tangga sebagai bumbu dapur. PT Ajinomoto Mojokerto Factory menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sesuai sistem ISO termasuk ISO 45001 untuk menjamin keselamatan pekerja, mendorong ke lingkungan kerja yang sehat, serta mendukung tujuan zero accident melalui pelatihan prosedur keselamatan dan praktis operasional yang sistematis. Di sisi lingkungan hidup, pabrik aktif menjalankan program ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan air, pengelolaan limbah melalui prinsip reduce, reuse, dan recycle, serta mengganti bahan bakar batu bara dengan energi biomasa untuk menekan emisi karbon dan mendukung kualitas udara yang lebih bersih. Setelah dari PT Ajinomoto, kita sekarang ada di PT Yakult Persada Indonesia. Nah, tujuan kedatangan kami seperti di PT Ajinomoto yang tadi, yaitu mengetahui proses pembuatan produk di PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Mari ikuti kami. PT Yakult Indonesia Persada didirikan pada 2 Februari 1990 sebagai perusahaan produsen minuman probiotik Yakult
dengan status penanaman modal asing atau BMA. Hasil kerjasama antara perusahaan lokal Indonesia dan Yakult Honsha Co Ltd dari Jepang, perusahaan ini mulai memproduksi secara komersial sejak 1 Januari 1991 dan kemudian berkembang dengan membangun pabrik baru di Ngoro Industrial Park Mojokerto, Jawa Timur guna memperluas jangkauan distribusi ke wilayah timur Indonesia. Yakult Honsha Co Ltd, pendiri utama dan pemegang lisensi dari PT Yakult Indonesia Persada, adalah perusahaan multinasional asal Jepang yang dipelopori oleh Dr. Minoru Shirota. Apa yang akan dilakukan untuk menjaga kebersihan diri saat bekerja? Jadi ada yang namanya personal hygiene. Personal hygiene itu mencakup semua yang ada di badan kita. Pertama, kuku nggak boleh panjang, terus nggak boleh kumisan atau berewokan, itu nggak boleh karena itu sumber kontaminasi. Terus habis itu kalau sebelum masuk ke area produksi, pertama harus mandi dulu. Terus habis itu kalau sudah kerja, masuk kan harus pakai APD. Seragamnya kan ganti putih-putih. Terus pakai head cap sama pakai earplug. Terus habis itu nanti sepatunya khusus buat di area produksi. Terus masuk itu harus cuci tangan dulu, terus dibersihin pakai alkohol sama air shower. Air shower itu yang kamu maksud tadi. Oh, iya. Masuk terus ada angin yang nyemprot buat sterilisasi, baru bisa masuk ke area produksi. Itu namanya personal hygiene. Itulah akhir perjalanan kunjungan industri kami di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory dan PT Yakult Indonesia Persada Mojokerto. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.